Oke, sampai sini kita semua sepakat nih bahwa yang namanya jaringan terdesentralisasi yang dalam hal ini adalah blockchain itu dijalankan oleh ribuan komputer di seluruh dunia yang tidak saling kenal untuk mencapai kesepakatan transaksi. Tapi ada kepikiran nggak sih kalian bagaimana ya mereka semua tuh bisa mencapai kesepakatan padahal tidak ada yang namanya pusat dan koordinator yang bertanggung jawab? Nah, inilah yang kita sebut sebagai masalah konsensus atau yang lebih dikenal sebagai konsensus problem. Untuk memahaminya, bayangkan aja nih, misalnya Andi mengirim Rp10.000 ke Desi. Kalau kita semua berada di satu ruangan yang sama, akan mudah bagi kita untuk mengetahui dan mencatatnya bersama-sama. Tapi, bayangkan aja, kalau kita semua berada di berbagai negara yang berbeda, di mana komunikasi lambat dan kurang bisa diandalkan. Budi bisa saja mencatat Andi mengirim ke Desi Rp10.000, tapi Ari bisa saja mencatatnya sebanyak Rp5.000 dan Eko yang melewatkan informasinya bisa saja tidak mencatat apapun. Pertanyaannya di sini adalah informasi siapa yang benar dan bisa kita jadikan acuan kebenaran tunggal. Dilema koordinasi inilah yang mekanisme konsensus blockchain desain untuk selesaikan. Ngomong-ngomong, masalah konsensus merupakan satu dari dua masalah lainnya yang saling berhubungan dalam mekanisme konsensus blockchain. Dua lainnya adalah serangan Sybil atau Sybil attack dan penyelesaian atau finality. Nah, di video ini kita akan membahasnya satu persatu dengan cara yang sederhana, dengan tujuan agar kita semua bisa nih dengan mudah memahaminya. Oke, masuk yang pertama. Kita bahas dulu serangan Sybil. Apa itu serangan Sybil? Oke, gampangnya serangan Sybil adalah kondisi di mana seorang aktor mencoba manipulasi jaringan dengan cara membuat dirinya seakan-akan merupakan sekumpulan komputer atau dalam hal ini node atau identitas yang banyak. Perlu diingat bahwa dalam blockchain setiap node memiliki suara dalam voting pada sejarah transaksi, menentukan transaksi mana yang lebih dulu dan valid. Hal ini bisa berbahaya jika sekumpulan komputer yang aslinya ternyata adalah palsu tersebut melakukan voting. Aktor tersebut bisa saja membuat sebagian besar komputer melakukan tindakan-tindakan yang mengacaukan dan melanggar aturan jaringan. Untuk menangani ancaman seperti ini, setiap blockchain sebenarnya memiliki caranya sendiri. Sybil resistant mechanisms atau mekanisme tahan Sybil adalah solusinya. Kita tidak bisa melarang siapapun untuk menjalankan jaringan, tapi kita bisa membuat mereka yang berniat jahat setidaknya berpikir dua kali untuk melakukan tindakannya itu. Ya enggak? Nah, dari sinilah kita mengenal dua mekanisme konsensus yang paling terkenal, yang saya yakin kalian juga sudah tahu, yaitu bukti kerja atau proof of work dan juga bukti taruhan atau proof of stake. Oke, yang pertama, bukti kerja atau proof of work. Bukti kerja adalah mekanisme yang mengharuskan setiap komputer atau yang dalam hal ini adalah miner yang menjalankan jaringan untuk melakukan kerja yang dalam hal ini adalah melakukan komputasi sekeras-kerasnya. Untuk apa? Dalam rangka memecahkan teka-teki kriptografi dalam blockchain, sekaligus menjaga keberlangsungan jaringan yang memerlukan banyak energi listrik. Ya, hal ini tentu saja bisa membuat sang aktor yang berniat melakukan manipulasi tadi berpikir berkali-kali untuk menjalankan jaringan. Dia bisa aja tuh menjalankan banyak komputer, tapi dia nggak bisa menipu tagihan listrik yang harus dia bayar untuk menjalankan jaringan. Ya nggak? Yang kedua adalah bukti taruhan atau proof of stake. Sekarang saya tanya, menurut kalian, apa sih artinya bukti taruhan? Taruhan uang? Ya, bisa saya katakan mirip. Tapi dalam hal ini, bukti taruhan adalah mekanisme di mana validator yang akan menjalankan jaringan diharuskan untuk mempertaruhkan uangnya dengan cara menguncinya di dalam blockchain. Sebagai jaminan, si validator tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar jaringan. Kalau melanggar gimana, Bang? Ya, dihanguskan uang yang kalian kunci itu. Simple.
Namanya juga taruhan, ya nggak? Atau yang kita kenal sebagai slashing. Sebagai contoh, dalam blockchain Ethereum sendiri dibutuhkan sekitar 32 Ethereum untuk mengaktifkan sebuah validator. Jadi, bagi kalian yang mungkin memiliki niat jahat untuk mengacaukan jaringan, ya monggo aja silahkan. Kalau kalian punya setidaknya 32 Ethereum, dan siap aja dengan konsekuensi kehilangan Ethereum dan dikeluarkan dari jaringan. Oke, lanjut ke masalah yang kedua. Saya yakin kalian semua pasti pernah transaksi aset kripto. Sekarang saya tanya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah transaksi di dalam blockchain? Ada yang bilang, ya tergantung bang, kadang cepat, kadang lambat, tergantung kepadatan jaringan. Oke, sekarang saya tanya, lalu pernah nggak kalian kepikiran kapan sih sebenarnya transaksi yang kalian lakukan itu benar-benar selesai dan tidak bisa dibatalkan atau diubah? What? Nah, bagian inilah yang kita sebut sebagai penyelesaian atau finality. Pada dasarnya, setiap blockchain memiliki caranya tersendiri bagaimana menentukan sebuah transaksi bisa dikatakan selesai dan tidak akan bisa dibatalkan. Hal ini penting, kenapa? Karena jaringan terdesentralisasi itu berbeda dengan sistem keuangan terpusat seperti bank yang punya suara mutlak dalam membatalkan atau mengkonfirmasi transaksi menjadi final. Nah, dalam hal ini, blockchain memiliki beberapa mekanisme finality-nya yang berbeda-beda. Ada tuh blockchain yang menggunakan mekanisme dengan menghitung banyaknya konfirmasi blok yang dilakukan oleh jaringan, yang sebenarnya tidak benar-benar final atau yang kita sebut sebagai probabilistic finality. Contoh lainnya ada juga tuh yang menggunakan mekanisme seperti checkpoint dan juga voting untuk menentukan transaksi tidak akan bisa diubah. Untuk contoh-contoh blockchainnya kalian bisa cari aja sendiri. Oke, sip, lanjut ke bagian masalah yang ketiga, yaitu masalah konsensus. Balik ke skema di awal. Pertanyaannya, siapa yang akan kita percaya? Oke, sederhana sebenarnya. Dalam hal ini, setiap jaringan blockchain didesain berbeda-beda. Ada yang menggunakan prinsip paling banyak taruhan atau stake kolektif, dan ada juga tuh blockchain yang menggunakan prinsip rantai terpanjang atau yang dikenal sebagai longest chain rule, dan pemilik usaha komputasi terbesar untuk menentukan siapa yang benar dalam hal ini. Untuk contoh-contoh blockchainnya, kalian bisa cari aja sendiri. Ya, jadi begitu intinya. Lumayan panjang ya pembahasan kita kali ini. Kita sudah bahas mulai dari apa itu serangan Sybil atau Sybil attack, mekanisme tahan Sybil atau Sybil resistant mechanism, yang di dalamnya ada bukti kerja atau proof of work dan juga bukti taruhan atau proof of stake, penyelesaian atau finality, dan sebagai penutup kita bahas juga masalah konsensus sebagai intinya. Sederhana saja, saya harap video ini bisa setidaknya memberikan pemahaman kita semua terkait teknologi blockchain dan juga kriptografi. Saya juga tekankan di sini bahwa di channel ini kita hanya membahas sisi fundamental dari teknologinya dan bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu. Kalau kalian suka video ini dan mau lebih memahami sisi fundamental dari teknologi ini, kalian bisa banget dukung channel ini dengan klik subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Klik like jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan share jika kalian mau orang lain juga tahu pengetahuan ini. Pesan saya tetap sama, don't trust, verify.